Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di Ngobas Ngobrol bareng Sekarang Raden akan menceritakan kisah misteri bersama RT Rusli. menceritakan misteri di Bertamu ke Rumah Kosong episode 4. Sekarang akan menceritakan kisah-kisah serem bertamu ke rumah kosong bersama Pak RT Rusli, menceritakan apa aja yang ada di tempat di rumah kosong tersebut. Setelah Raden telusuri, merasakan terus lebih dalam di rumah kosong tersebut, Raden akan banyak pertanyaan atau sedikit ke Pak Rusli RT lah, karena Pak Rusli yang bagian eksploreman ya sobat misteri. Jangan kemana-mana, tetap tonton Ngobas Ngobrol Bareng Spiritual, cerita seram, lucu. Raden akan menceritakan atau menanyakan lah ke Pak RT terus. Oke. Pak Rusli kan yang explore ya ke rumah kosong, bertamu ke rumah kosong. Apa yang mungkin Pak RT rasakan, dilihat, mungkin mendengar lah pas masuk ke rumah kosong tersebut. Dia sengaja sih kita bikin konten ke rumah kosong tersebut ya, iseng ya, sobat misteri, mencoba untuk bertamu ke rumah kosong. Apa yang disambut malahan banyak, seperti sosok-sosok yang perempuan, pocong, tinggi lah ya. Nah sekarang Raden akan menanyakan, mungkin Pak Rusli nih, yang dilihat, yang dirasakan selama explore bersama kru yang lain lah, seperti Akmal ya, karena mungkin dia nggak ada kesempatan untuk ngobas menceritakan lebih banyak, mungkin karena ada kru yang lain seperti Pak Rusli akan menceritakan lebih banyak, lebih sedikit atau lebih singkatnya lagi ya. Itu gimana? Begitu kita baru mau masuk aja udah terasa. Kalau melihat sih saya belum bisa melihat, tapi kalau ngerasain dari luar aja udah terasa merinding. Begitu buka pintu mau masuk aja, kata guru spiritual sih udah disambut sama sosok perempuan. Nah pas begitu mau masuk ke dalam kan kita berdua ya, kalau nggak salah berdua sama Akmal, mungkin nggak hadir. Akmal merasakan yang di kamar ada penunggu lepet, ada penunggu lepet kalau nggak salah ya, ada penunggu lepet. Ada sosok pocong sih. Ya lepet ya. Ada sosok pocong di situ ya. Sobat misteri, ada sosok pocong yang mungkin merhatiin kita ngapain lah bertamu ke rumah kosong. Sampai ada yang nangis juga pas yang di lorong gang itu. Oh iya. Ya, soalnya kan di sana ada sosok perempuan juga katanya. Ada sosok perempuan yang setengah rusak sobat misteri. Ya, setengah rusak katanya. Terus pas begitu masuk sampai kejadian yang itu ya, yang di kamar belakang masih di dekat lorong, tapi ada badan tinggi besar berbulu. Yang di pojok itu ya, yang di pojok itu yang ada bukan lukisannya apa, kayak cermin juga, kayak cermin. Banyak di sini Pak merasakan, pokoknya dari baru begitu masuk sampai keluar sampai nggak berhenti rasa merindingnya. Tapi banyak yang berkomen nih Pak RT ya di video main-main misteri pas di lorong tuh. Pas si kamera dibalikin sama si Akmal, katanya di situ ada sosok perempuan yang rambut panjang. Ya, sampai sampai si penonton pun merasa merinding juga. Iya. Merasa merinding pas dibalik kamera. Muka di belakang si Akmal itu ada sosok cewek. Cewek apa saya? Cewek. Cewek. Ada sosok cewek ya. Sosok cewek
rambutnya panjang. Rambut panjang. Ya itu belakang Pak RT juga itu. Yang di lorong. Yang sempat ini ya mungkin ya, yang sempat dikerjain juga ya. Nah, yang pas bunyi itu ya. Pas bunyi ada seperti lemari jatuh ya, kalau misalnya. Lemari jatuh. Nah, sobat misteri, selain ibaratnya cerita nih Pak Rusli yang merasakan betapa bertamu ke rumah kosong, apa yang disuguhkan bukan minuman makanan tapi keseraman itu makhluk halusnya. Keseraman itu yang bikin bertamu ke rumah kosong. Tapi selain itu tuh harus selain itu ada yang pas yang mau ke dapur juga kan, yang pas di dapur. Nah di situ juga sempat kejadian juga, kita 2 kali malah itu sampai lari setelah kejadian yang langsung ada yang jatuh, nggak tahu dari atas, nggak tahu apalah yang jatuh, langsung kita berbalik ke belakang lagi gitu kan, karena kan ada kata si Akmal sih ada yang ada yang nampakkan diri aja itu, yang cewek itu juga ngikutin sampai ke dapur. Ya selain yang dijelaskan oleh Pak Rusli, emang sosok bertamu ke rumah kosong banyak sih, seperti sosok pocong. Dia sering nampakin dulu sampai keluar malah. Ya sampai keluar banyak yang melihat lah. Terus yang tinggi besar hitam. Itu tinggi besar sosok apa Pak? Ya kalau dibilang disebut genderuwo ya mungkin bisa jadi sebangsa nih mungkin ya, sebangsa jin gitu. Terus sosok cewek yang setengah rusak itu ada, malahan sempat cerita ya dari warga setempat bertamu ke rumah kosong yang baru datang ke situ parkir motor, dia malah dikerjain, ditemui katanya kebanyakan ada nenek-nenek di dalam. Ada nenek-nenek kok itu rumah kosong tapi kok lampunya menyala gitu. Kayak ada yang penghuninya gitu ya. Iya, padahal pas nanya ke temannya itu udah belasan tahun kosong. Kaget di situ. Sangat kaget juga. Wah, kosong, tapi saya melihat ada nenek-nenek. Nenek-nenek lampunya pada menyala semua. Katanya sering sapu-sapu di luar juga ya? Nah iya, sering sapu-sapu di luar juga. Sapu-sapu lah. Iya. Suka ngebersihin halaman lah, banyak yang ngedengarkan. Soalnya itu sobat misteri, rumah kosong tersebut di pinggirnya itu kosan ya. Kosan lah, banyak, ada 4 kosan. Nah yang penghuni kosan itu yang sering mungkin kalau mendengar, sering melihat gitu. Iya, mungkin kalau penghuni kosan udah nggak asing lagi mungkin ya kalau lihat, kecuali ada teman yang pendatang yang tamu ya. Baru-baru disitulah dia nampakin. Cuman dulu kebanyakan warga mata nih ya Pak RT, sosok pocong itu yang sering. Yang di kamar itu? Iya, yang sering keluar. Kalau nggak si pocong, si itu yang perempuan yang mukanya rusak setengah. Ada sobat misteri di video main-main misteri ya, bertamu ke rumah kosong. Jangan lupa tonton tuh terus, itu agak serem juga. Malahan ada sesi gambar juga di situ kalau nggak salah. Oh iya, ada sesi gambar ya. Sesi gambar. Itu rusaknya karena apa? Ya mungkin karena ada penyiksaan gitu meninggalnya, atau kan karena ya mungkin udah rusak mungkin si jenisnya gitu. Ya. Mungkin ya namanya si bangsa goib yang bukan korban pembunuhan, bukan ya gitu. Alam cuman dulunya katanya matinya nggak wajar itu aja. Banyak orang bilang gitu. Penasaran, tonton terus episode 4 bertamu ke rumah kosong. Di situ banyak kejadian yang merinding juga sobat misteri. Malahan ada sesi gambar juga ya. Sesi gambar ya. Mesti enggak semirip apa yang digambar sosoknya, tapi 70-60% itulah sosok yang ada di rumah kosong tersebut. Ya mungkin ada pesan-pesan lagi, pengalaman lagi Pak Rusli
selama ikut main-main misteri di channel sekarang diceritakan ngobrol bareng spiritual, coba apa lagi? Yang saya sempat tapi bukan di yang episode 4 ini mungkin. Iya. Ada yang di episode yang yang di Cianjuang atas itu, yang Villa Susana ya. Iya. Yang di Villa Susana itu saya sempat melihat pas waktu kru lagi beres-beres kamera mau uji nyali, saya udah pegang kamera yang punya pasang kan, Ya. udah pegang. Saya udah ngelihat dari villa yang rumah itu, yang rumah bilik itu yang di atas, sosok perempuan pakai kebaya merah, rambutnya disanggul tapi ada yang ngerumbai ke depannya itu. Dia lari ke belakang, bukan lari, jalan ke belakang dari rumah itu. Saya sempat itu kok ada cewek gitu kan, Kerudung merah aja gitu. enggak di kerudung, kebayanya merah, kebaya merah, rambutnya hitam tapi ini pakai gelung ya, pakai gelung, terus ada gelungannya tapi ininya ke depan, rambut panjangnya gitu. Dia melewat, turun dari tangga lewat ke belakang. Itu aja yang bisa ngelihat di Villa Susana, itu aja yang dialami selama diikut main-main misteri itu. Cuman itu yang jelas gitu ngelihat secara mata kayak gini. Kalau untuk yang di kamera saya belum tahu juga sih, soalnya nggak ketangkap, cuman mata gitu. Tapi intinya sobat misteri yang dirasakan oleh kru semua intinya ya rasa takut, Ya, merinding ya. Oh itu mah udah pastilah kalau yang merinding, namanya juga tengah malam jam 1:30 kita berkeliaran di tempat gelap, rumah kosong, terkadang tempat angker. Itulah sobat misteri, channel main-main misteri, ngobrol bareng spiritual, bukan sekedar main-main, tapi nyata. Itulah apa yang dirasakan semua kru, merinding, takut, wah campur aduk. Itulah yang dijelaskan oleh Raden, Pak Rusli, sosok yang ada di rumah kosong, episode main-main misteri bertamu ke rumah kosong. Cukup sampai sekian. Mungkin ada lagi yang disampaikan? Ada cuman ini mungkin ada penonton yang nggak percaya dengan YouTube ini, mungkin nggak lihat ada penampakan atau apa. Bolehlah kita gabung, kita explore bareng, kita coba supaya meyakinkan diri aja. Soalnya kalau meyakinkan hati sama pikiran aja gitu. Bagaimana rasa takut tapi di tempat yang angker ya. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kok ini nggak ada penampakan, kok nggak kelihatan. Memang nggak ada, tapi kalau secara kayak mata apa ya kalau gitu ya, mata saya sendiri gitu ya, yang dirasakan sendiri itu sebenarnya banyak. Malah saya dari suara. Iya, dari kalau udah suara mah itu mah udah nggak ini lagi, udah nggak asing, udah kebal lah kalau dari suara mah. Tapi kalau untuk yang nampakin gitu mah kayaknya saya juga ngeri juga sih. Wow juga. Iya, wow juga. Mungkin dari mata kelihatan, kamera nggak ketangkap, itu sobat misteri. Itu yang jadi ininya. Boleh kita ini aja, kita barang-barang. Misalnya ada yang subscriber ya, subscriber pengen ngebuktiin nih, saya nggak percaya. Oke, kita gabung aja, kita main-main tengah malam. Iya, main-main tengah malam. Main misteri, main-main tapi nyata gitu ya. Iya, gitu. Harus sih. Ya sobat misteri, tonton terus, ngobrol spiritual bersama kami, main-main misteri tapi nyata. Nah, itulah cerita singkat dari Raden, Pak Rusli. Cukup sekian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Cukup. Salam Goslan.